Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai teknologi dalam bisnis retail yang ada pada mata pelajaran pengelolaan bisnis retail kelas 12. Saat ini dunia sedang mengalami perubahan era yang sangat cepat, terutama dalam hal teknologi. Semua rutinitas manusia berubah dengan cepat, begitupun dalam dunia retail. Lantas, teknologi apa yang digunakan dalam bisnis retail dan seperti apakah pengaruh teknologi dalam bisnis retail? Mari kita cari tahu jawabannya bersama. Kita mulai dari perkembangan teknologi dalam bisnis retail. Berawal dari perkembangan teknologi dapat diartikan sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan teknologi linear dengan perkembangan industri. Jadi terdapat tahapan perkembangan teknologi. Yang pertama, era industri 1.0 yang terjadi pada sekitar abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Kemudian era industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 dengan adanya perakitan dan produksi massal menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya era industri 3.0 yang terjadi pada abad 20. Di sini kemunculan teknologi digital dan internet dimulai. Penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatisasi sudah dimulai. Untuk era saat ini sudah mencapai era industri 4.0 atau yang biasa disebut dengan era digital. Mesin terintegrasi dengan jaringan internet atau yang biasa kita kenal dengan istilah Internet of Things. Selanjutnya yaitu perkembangan marketing. Dalam dunia bisnis, khususnya marketing, perkembangan teknologi juga ikut memberikan kontribusi. Berikut adalah implementasi perkembangan teknologi dari masa ke masa terhadap dunia bisnis. Yang pertama, era marketing 1.0 atau yang biasa kita sebut dengan product centric. Pada masa ini, perusahaan lebih fokus pada usaha untuk dapat memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Kemudian berlanjut ke era marketing 2.0 atau yang biasa kita kenal dengan istilah customer centric marketing. Ketika produksi massal telah tercapai tanpa adanya masalah-masalah besar, perusahaan sudah mulai mengubah fokus aktivitas marketingnya dari product centric ke customer centric. Konsumen mulai dilihat sebagai sosok yang harus dilayani dan dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Setiap konsumen akan memiliki kebutuhan dan selera yang berbeda, serta keinginan yang harus dipenuhi. Kemudian era marketing 3.0 atau human centric marketing. Pada era ini, perusahaan melihat konsumen tidak hanya sebatas pengguna produk, namun juga dari nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, era marketing 4.0, machine to machine, human to human. Pendekatan terbaru dari pemasaran yang mengacu pada pola baru perilaku konsumen, yaitu wear, apple, ask, act, and advocate. Pendekatan pemasaran ini menggunakan metode online dan offline. Perusahaan menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Semakin banyak masyarakat yang dapat dibantu dengan layanan inovatifnya, perusahaan akan semakin berpeluang menjadi besar. Contoh, Gojek. Gojek awalnya hanya untuk pengantaran penumpang saja. Kemudian mereka mengembangkan GoBox, GoFood, GoSend, GoPay, dan mungkin masih akan terus mengembangkan fitur lainnya. Selanjutnya yaitu perubahan perilaku konsumen. Beberapa alasan yang mendorong perubahan perilaku konsumen untuk melakukan belanja secara online antara lain. Yang pertama, pengalaman berbelanja atau shopping experience. Saat ini pengalaman berbelanja tidak hanya mencakup kegiatan jual beli semata. Konsumen membutuhkan pengalaman berbelanja yang lebih inovatif, interaktif, dan mendatangkan kepuasan emosional. Yang kedua, perubahan perilaku dan prioritas belanja. Perilaku belanja konsumen secara perlahan telah bergeser menuju pasar online. Saat internet dan pengguna smartphone semakin mendominasi, belanja online hadir sebagai solusi praktis yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian melalui smartphone mereka, yang kemudian kita kenal dengan istilah mobile commerce. Industri retail besar seperti Matahari, Shopee, Lazada, dan perusahaan retail lainnya pun telah meluncurkan aplikasi yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk berbelanja dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Salah satu inovasi layanan yang berkembang saat ini adalah konsep ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Prinsip dasar ekonomi ini adalah peer to peer atau berbagi antar sesama pelaku bisnis dalam sebuah jaringan yang memang mengatur semuanya. Contoh perusahaan yang mengadopsi konsep ini adalah Grab, Gojek, Bukalapak, Shopee, Amazon, Alibaba, dan lain-lain. Dan yang keempat, pengembangan fungsi toko fisik. Ketika pemilik bisnis retail mengembangkan bisnis online untuk memperluas jangkauan mereka, perilaku konsumen akan semakin terbiasa untuk berbelanja secara online, sehingga intensitas kunjungan ke toko fisik otomatis akan berkurang. Oleh karena itu, peranan toko fisik pun dapat berubah sesuai dengan tujuan dan lokasinya. Selanjutnya, inovasi bisnis retail. Berkembangnya bisnis retail secara online mendorong pelaku retail dituntut untuk terus melakukan inovasi terhadap produk yang dijual dan layanan yang ditawarkannya. Berikut ini adalah inovasi-inovasi pada bisnis retail. Yang pertama, perdagangan elektronik atau e-commerce. Merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi dan jaringan komputer lainnya. Bicara soal e-commerce, apa sih manfaatnya? Yang pertama, bagi pelaku bisnis dapat memperluas marketplace lokal. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk dapat menjual produknya di pasar yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pasar domestik saja, tetapi juga terbuka kesempatan untuk bisa menjual produk sampai ke luar negeri. Yang kedua, dapat menyederhanakan proses distribusi. Aktivitas penyampaian barang dari produsen ke konsumen tidak harus melalui saluran distribusi yang sangat panjang. Bahkan sangat mungkin produsen menjual produknya langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara, sehingga harga produk akan semakin murah. Dan yang ketiga, dapat memperkecil biaya promosi. Keempat,
memudahkan dan mempercepat akses informasi. Kemudian manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, pelanggan dapat berbelanja atau melakukan transaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Yang kedua, dapat memperoleh info produk secara detail. Yang ketiga, pengiriman produk menjadi sangat cepat. Yang keempat, tersedia tempat bagi para pelanggan untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Dan yang terakhir, makin beragamnya keberadaan penyedia barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah manfaat e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama, dapat menyediakan kesempatan berwirausaha. E-commerce sangat membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin memiliki usaha tanpa harus keluar rumah. Aktivitas usaha dapat dikendalikan dari rumah, asalkan dapat terkoneksi dengan piranti komunikasi atau internet. Kemudian, harga yang kompetitif. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh konsumen dari e-commerce adalah harga produk relatif lebih murah. Hal ini dikarenakan makin pendeknya distribusi dan makin terbukanya persaingan antar pengusaha. Dan yang terakhir, produk tersebar secara merata. Akses internet telah menghubungkan antar wilayah tanpa batas dan ruang waktu. Untuk mendapatkan berbagai aneka produk bukan lagi hal yang sulit. Produk dapat tersedia untuk berbagai kalangan masyarakat, baik yang ada di kota, desa, maupun tempat lainnya. Jenis website e-commerce. Konsep bisnis e-commerce merupakan sebuah solusi bagi masa depan industri retail nasional. Dunia bisnis telah menuntut pelaku bisnis untuk dapat menyesuaikan diri mengikuti tren masyarakat yang sedang berkembang. Berdasarkan model bisnisnya, website e-commerce mempunyai jenis yang beragam, yaitu business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, business to government, government to consumer, dan government to government. Kemudian, pengembangan bisnis retail berbasis website. Adapun manfaat pengembangan bisnis retail menggunakan website antara lain dapat meningkatkan kredibilitas. Keberadaan website dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja karena konsumen dapat mengecek secara langsung profil perusahaan, gambar perusahaan, dan produk-produk yang ditawarkan melalui website. Kemudian kedua, dapat memudahkan pencarian informasi. Dengan adanya perkembangan internet yang semakin baik, situs website dapat dengan mudah diakses sewaktu-waktu oleh banyak kalangan. Selain itu, website dianggap lebih mudah karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun sehingga pelanggan dapat mengetahui informasi yang mereka butuhkan mengenai produk atau jasa yang dimiliki suatu perusahaan. Kemudian, menghemat waktu dan pengeluaran. Dengan adanya website, pelaku bisnis dapat memasukkan berbagai macam informasi yang diperlukan pelanggan terkait produk dan jasa. Dan yang terakhir, dapat memperluas jaringan. Website dapat dengan mudah diakses dari manapun dan kapanpun. Hal ini sangat menguntungkan pelaku bisnis yang membuat profil perusahaan dalam website. Bisnis yang dijalankan tidak hanya dapat dilihat oleh jaringan nasional saja, tetapi juga mampu menjangkau pasar internasional. Kemudian, pengembangan bisnis retail berbasis media sosial. Kreativitas dan inovasi dalam menawarkan dan menjual suatu produk atau jasa menjadi syarat utama yang perlu dimiliki oleh setiap penjual pada era digital seperti ini.
Salah satu cara pemasaran bisnis yang inovatif untuk menjual produk atau jasa dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Keunggulan dari penggunaan media sosial sebagai sarana bisnis retail antara lain biaya iklan murah dan bahkan bebas biaya. Dan yang kedua, dapat dijalankan selama 24 jam tanpa batasan waktu. Pembeli dan penjual dapat saling berinteraksi secara langsung tanpa terhalang waktu dan tempat. Memiliki jangkauan yang sangat luas, kemudian mendapatkan umpan balik yang sangat cepat dari pelanggan, dan yang terakhir dapat menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. Kemudian ada 3 langkah efektif yang dapat dilakukan agar penjualan dan pelanggan bisnis retail meningkat. Yang pertama, kumpulkan database. Simpan database pelanggan Anda pada suatu tempat atau piranti saja, misalkan PC, laptop, atau smartphone. Yang kedua, berikan edukasi. Edukasi perlu dilakukan secara rutin, berkala, dan konsisten, misalnya 1 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir, lakukan promosi. Promosi tentang produk atau jasa yang ditawarkan dapat dilakukan setelah Anda melaksanakan edukasi. Kemudian penggunaan teknologi dalam bisnis retail. Yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu, memberikan pelayanan yang baik menjadi unsur utama yang harus dilakukan. Berikut beberapa contoh teknologi yang digunakan dalam bisnis retail dan dimanfaatkan untuk peningkatan layanan konsumen. Yang pertama, teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality VR. Sebagai teknologi yang dianggap mampu memberikan pengalaman menarik saat berbelanja. Virtual reality memungkinkan pengunjung toko untuk dapat memasuki dunia lain atau realitas semu dan membuat mereka seolah-olah berada di sana. Sedangkan teknologi augmented reality menghadirkan berbagai visualisasi tambahan dalam realita yang sebenarnya. Misalkan berupa tambahan teks atau tulisan, kemudian gambar, benda bergerak, dan lain-lain. Dua teknologi ini dapat meningkatkan layanan konsumen karena konsumen akan merasakan shopping experience yang berbeda. Selanjutnya, inovasi bisnis retail. Berkembangnya bisnis retail secara online mendorong pelaku retail dituntut untuk terus melakukan inovasi terhadap produk yang dijual dan layanan yang ditawarkannya. Berikut ini adalah inovasi-inovasi pada bisnis retail. Selain untuk meningkatkan layanan konsumen, pemanfaatan teknologi juga dapat untuk meningkatkan transaksi penjualan. Yang pertama, menggunakan barcode. Barcode merupakan kode-kode yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Terdapat 2 jenis barcode. Yang pertama, barcode 1 dimensi atau kode batang. Yang kedua, barcode 2 dimensi atau kode matriks. Barcode sudah menjadi bagian penting dalam peradaban dan berkembang dengan baik untuk berbagai kepentingan. Di antaranya pemanfaatan barcode yang banyak dilakukan untuk department store, penggunaan kartu member, pelacakan barang, hyperlink ke halaman webpage.
Adapun keunggulan dan keuntungan penggunaan barcode adalah yang pertama, proses input data lebih cepat, tepat, dan akurat, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan kinerja manajemen, dan meningkatkan kemampuan bersaing. Kemudian, cash register dan mesin pos. Pada sebelumnya, pembayaran di kasir masih menggunakan mesin kasir atau sering kita kenal dengan istilah cash register. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan cash register perlahan mulai berkembang menjadi sistem point of sale atau disebut dengan POS. POS merupakan sistem yang digunakan oleh peritel dalam membantu kelancaran transaksi dan operasional perusahaan. Sistem POS begitu penting untuk kelancaran dalam suatu usaha pertokoan yang mengikuti alur modernisasi. Beberapa manfaat dan kelebihan POS antara lain, proses transaksi yang cepat, laporan bulanan dan tahunan dapat dicetak kapan saja, dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dengan cepat, dan meminimalkan waktu dalam stok opnam gudang. Selanjutnya kita akan mengulas mengenai bagian-bagian POS. Yang pertama adalah komputer kasir, yaitu seperangkat komputer yang digunakan sebagai mesin kasir yang terdiri atas layar monitor, PC, mouse, dan keyboard. Dan yang kedua, barcode scanner. Barcode scanner merupakan alat yang dapat membaca barcode dan mengirimkannya ke dalam komputer. Barcode scanner akan membaca kode enkripsi dari sejumlah digit angka pada produk yang secara otomatis akan terhubung ke data produk tersebut. Selanjutnya yaitu mini printer. Mini printer atau yang biasa disebut dengan post printer merupakan jenis printer berukuran kecil yang digunakan untuk mencetak kegiatan atau struk yang terkait dengan mesin atau komputer kasir. Mini printer ini menggunakan kertas struk model gulung. Nah, kemudian ada cash driver atau yang biasa disebut dengan laci uang elektronik. Merupakan alat yang dapat diintegrasikan dengan cash register atau komputer pos sebagai penyimpanan uang pada meja kasir. Dan yang terakhir merupakan program iPOS. Dalam menjalankan sistem POS, Anda dapat menggunakan program bernama iPOS 4.0. Program ini merupakan program untuk perdagangan retail dan grosir dalam usaha skala menengah, di mana perusahaan memerlukan media komputerisasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Selain untuk meningkatkan layanan dan transaksi toko, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keamanan toko. Di tengah persaingan antar pelaku bisnis retail, perusahaan retail dituntut untuk dapat memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan layanan yang terbaik bagi setiap konsumen. Persaingan bukan hanya mengenai barang, ragam, kualitas, dan harga, tetapi juga bagaimana menata dan menyajikan barang untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian, jenis-jenis peralatan keamanan yang dapat digunakan dalam sebuah toko antara lain, yang pertama, Electronic Article Surveillance atau Sensormatic System. Alat ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah pencurian baik secara internal maupun eksternal. Dan yang kedua, Display Security Alarm.
Alat ini berfungsi sebagai penghubung gadget dengan alarm, sehingga ketika terjadi tindakan ilegal atau pelepasan kabel penghubung secara paksa, maka akan menghidupkan alarm ini. Selanjutnya yaitu tag dan aksesoris. Alat ini berfungsi untuk melindungi produk dengan menggunakan sinyal radio frekuensi. Dan yang terakhir adalah CCTV, merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Tujuan pemasangan CCTV adalah untuk memantau situasi dan kondisi suatu tempat sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau videonya dapat dijadikan barang bukti dari tindakan kejahatan yang telah terjadi sebelumnya. Manfaat pemasangan alat keamanan dalam toko. Yang pertama, dapat mencegah terjadinya pencurian, mengurangi kerugian perusahaan akibat pencurian, meningkatkan efisiensi karyawan, dan dapat meningkatkan rasa aman pada konsumen ketika berbelanja. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa tetap belajar karena belajar adalah wajib. Terima kasih, sampai jumpa dan salam pendidikan.